Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 16 Agustus. Santo Stefanus dari Hungaria. Pada tanggal 16 Agustus Gereja Katolik merayakan Hari Raya Raja Santo Stefanus dari Hungaria, raja yang memimpin negaranya memeluk iman Kristen selama abad ke-11. Sebelum kelahiran orang suci di masa depan, pada tahun 975, ibunya, wanita bangsawan Sarol, dikatakan telah menerima penglihatan di mana Santo Stefanus yang asli, martir pertama gereja, muncul mengatakan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang putra yang akan menginjili tanah mereka. Bersama suaminya, Adipati Hungaria Geza, Sarol diyakini telah bertobat dan dibaptis oleh Uskup Santo Adalbert dari Praha. Orang suci yang sama membaptis putra mereka Faik, pada tahun 985, memberinya nama Stefanus. Geza ingin mengubah orang Hungaria menjadi Katolik, hasrat yang dimiliki oleh Stefanus begitu dia mencapai usia dewasa dan menggantikannya dalam kekuasaan. Setelah secara meyakinkan mengalahkan aliansi bangsawan pagan saingannya, dia menggunakan kekayaan yang mereka peroleh untuk membangun sebuah biara, dan mengundang rohaniwan untuk mempertobatkan orang-orang. Stefanus menetapkan undang-undang yang mendukung agama Kristen daripada paganisme, dan mengirim seorang utusan ke Roma dengan permintaan agar Paus menyatakan dia sebagai raja. Paus Silvester II menerima permintaan tersebut, mengiriminya sebuah mahkota dan salib prosesi emas, sementara juga memberi hak istimewa keagamaan tertentu. Dia menunjukkan ketekunan yang luar biasa sebagai raja, sambil mengabdikan sisa waktunya untuk tugas-tugas keagamaannya, termasuk beramal kepada orang miskin dan sakit, serta beribadah kepada Tuhan, dan untuk rumah tangganya. Gisela, istri Stefanus, adalah saudara perempuan dari penguasa yang kemudian dikanonisasi sebagai Kaisar Romawi Suci, Santo Henry II. Sangat berbakti kepada perawan Maria, Stefanus membangun beberapa gereja untuk menghormatinya baik di Hungaria maupun di luar kerajaan. Syafaatnya dikreditkan dengan mencegah perang antara Hungaria dan Kekaisaran Romawi Suci di bawah Konrad II, dan menghentikan rencana pembunuhan terhadap Isvan sendiri. Raja Hungaria juga mendirikan biara di Yerusalem, dan mendirikan lembaga untuk membantu para pesiarah di kota-kota besar lainnya. Stefanus menghitung orang-orang kudus di antara teman-teman dan korespondennya, dan memenuhi tugas Paus untuk menggunakan otoritas kerajaannya demi kebaikan gereja. Penderitaan menimpa raja, bagaimanapun, ketika hanya satu dari anaknya yang bertahan hingga dewasa. Putra satu-satunya Stefanus yang masih hidup, Emeric, menerima pendidikan Katolik yang kuat, dan diharapkan menggantikan ayahnya. Tetapi Emeric meninggal sebelum Stefanus, setelah kecelakaan berburu pada tahun 1031. Emeric kemudian dikanonisasi sebagai orang suci dengan haknya sendiri, dan Stefanus akhirnya bersukacita karena putranya telah diizinkan memasuki hadirat Tuhan sebelum dia. Tahun-tahun terakhir raja, bagaimanapun, ditandai dengan penyakit serta perselisihan suksesi di antara kerabatnya. Pada tahun 1038, pada pesta perawan Maria diangkat ke surga, Isvan menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada para pemimpin gereja dan negara, memberi tahu mereka untuk melindungi dan menyebarkan iman Katolik. Kepada perawan Maria, Raja mengarahkan salah satu doa terakhirnya, "Kepadamu, O Ratu Surga, dan untuk perwalianmu, aku memuji gereja suci, semua uskup dan rohaniwan, seluruh kerajaan, penguasa dan penduduknya, tetapi sebelumnya, aku mempercayakan jiwaku untuk perawatanmu." Stefanus dari Hungaria wafat pada tanggal 15 Agustus tahun 1038. Ia dimakamkan di samping putranya Set Emeric, dan keduanya dikanonisasi bersama pada tahun 1083. Santo Stefanus dari Hungaria, doakanlah kami. MAP TV Channel.